Berikut merupakan cara menggunakan alat hygrometer. Langkah pertama adalah mengisi bagian kotak menggunakan air. Setelah diisi dengan air, selanjutnya menunggu beberapa menit sambil memberi sedikit angin di bagian depan hygrometer. Pembacaan dilakukan dengan melihat selisih suhu pada termometer dry dan wet. Hasil selisihnya menjadi nilai yang kemudian dilihat pada kolom tabel dan ketinggian dari termometer dry sebagai acuan pada baris tabel. Pada pengukuran di video didapatkan hasil pengukuran sebesar 59%. Setelah selesai digunakan, air dalam kotak dibuang. Untuk mengkalibrasi termometer batang ini yaitu dengan mengayun-ayunkan termometer ke udara hingga suhu dalam termometer tersebut stabil atau suhunya tidak bergerak naik turun. Cara penggunaan termometer batang yang pertama, kita harus memegang termometer menggunakan tali, karena jika tangan kita menyentuh termometer maka nanti nilainya tidak konstan. Cara yang pertama, kita harus menggantungkan termometer ke statif. Dan ujung termometer tidak boleh menyentuh dasar gelas supaya suhunya dapat terukur dengan baik. Setelah beberapa saat, dapat diketahui bahwa suhu air yang ada dalam gelas ini menunjukkan di angka 28. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa suhu air yang ada di dalam gelas tersebut sebesar 28 derajat Celcius. Berikut adalah bagian-bagian dari termometer dan penggunaannya. Yang pertama, ada ruang hampa yang terletak di bagian atas termometer yang terlihat dari luar ujung paling atas. Yang kedua, ada pipa kapiler yang berada di sepanjang termometer. Kemudian ada titik-titik air murni dengan skala 100 derajat Celcius. Kemudian ada ruang pengamatan atau skala yang berupa angka-angka yang ada pada termometer. Selanjutnya ada air raksa yang berwarna merah berada dalam termometer, tepatnya pada pipa kapiler. Selanjutnya ada titik lebur es yang berada di 0 derajat Celcius. Kemudian ada tangkai kaca dengan dinding tebal, yaitu seluruh tangkai termometer yang terbuat dari kaca tebal. Dan yang terakhir yaitu reservoir yang terletak di bagian bawah dan berwarna merah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan multimeter digital. Nah, yang digunakan ada baterai dan juga multimeter digital itu sendiri. Langkah pertama itu dibuka dulu. Nah, kemudian komponen penyusunnya itu ada ini probe penghubung, itu ada probe negatif dan juga probe positif. Nah, untuk yang warna merah ini yang probe positif, kemudian yang warna hitam ini probe negatifnya. Kemudian di sini tuh ada knob selector, itu untuk mengatur kita mau mengukur yang apa. Di situ ada bisa mengukur tegangan, bisa mengukur hambatan dan juga mengukur kuat arus. Gitu. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu untuk mengukurnya itu. Nah, ini dihidupin dulu. Setelah itu
itu diputar-putar dulu, dicoba itu masih bisa kan. Nah, kemudian untuk mencari kalibrasinya itu berada di bagian hambatan. Kemudian kedua probnya itu disatukan. Nah, itu terlihat kan 0,0 itu pas bagian hambatan itu 0,0. Nah, itu berarti alat tersebut masih berfungsi dengan baik. Jadi kalibrasi aman ya. Oke, aman. Nah, karena sudah terkalibrasi secara sempurna, maka langkah selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari suatu baterai. Nah, untuk mengukur tegangan itu, knob selektornya itu diarahkan ke yang bertanda V atau untuk mengukur tegangan. Nah, itu si probe penghubungnya itu langsung ditaruh atau ditempelkan ke samping-samping baterainya itu. Untuk yang merah itu ditempel di yang bagian jendulannya si baterai, kemudian yang hitam di yang ratanya. Nah, dari pengukuran tersebut terlihat hasilnya itu 1,5 dan itu sama. Kemudian di multimeter analog, bagian-bagian pertama di atas ini ada skala, kemudian ini ada knob untuk kalibrasi, ada 2, kemudian adalah knob untuk mengatur mode yang digunakan. Kemudian di sini ada jarum untuk melakukan pengukuran yaitu positif dan negatif. Sebelum digunakan, pastikan multimeter telah terkalibrasi dengan penunjuk jarum awal di angka 0. Jika belum, bisa diputar menggunakan obeng atau seperti penggaris seperti ini pada bagian pemutar yang kecil. Pastikan jarum telah menunjuk angka 0. Terlihat di sini jarum sudah menunjukkan angka 0. Kemudian pengkalibrasian selanjutnya, putar knob ke arah kali 1. Kemudian kedua ujung dipertemukan. Nah, di sini pastikan bahwa jarum juga menunjuk angka 0. Jika belum, bisa memutar knob yang besar hingga jarum menunjuk angka 0. Bisa lihat di sini ini masih belum menyampai angka 0, bisa kita putar knobnya ya mencapai angka 0. Oke, di sini sudah terkalibrasi. Alat sudah siap digunakan. Pertama, kita akan melakukan pengukuran besar tegangan pada suatu baterai. Pertama, di sini putar knob ke arah pengukuran tegangan DC yaitu DCV dengan angka terbesar terlebih dahulu yaitu 1000. Pastikan kutub positif dan negatifnya benar. Jika hasil angka pengukuran belum terlihat atau terbaca dengan jelas, bisa kecilkan hingga nantinya jarum menunjuk angka yang mudah terbaca. Dengan pengaturan 2,5 terlihat di sini jarum sudah bisa terbaca dengan jelas. Kita bisa membacanya dengan skala yang 250. Nantinya angka yang ditunjuk yaitu 151 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 1,51 volt. Menandakan bahwa tegangan yang ada pada baterai ini adalah 1,51 voltnya adalah mengukur besar hambatan suatu resistor. Sebelum digunakan, putar knob ke arah pengukuran hambatan dengan pengali terkecil yaitu kali 1. Kemudian hambatan resistor bisa dipasangkan pada kutub positif dan negatif. Terlihat di sini jarum bergerak. Angka yang dibaca bisa pada skala yang paling atas. Di sini menunjuk angka 10. Hal ini sesuai dengan besar hambatan yang tertulis pada resistor berdasarkan warna garis-garis yang ada pada resistor. Bisa dilihat di sini menunjukkan angka 10. Kemudian untuk melakukan penyimpanan, putar knob ke arah posisi off. Lalu kabel bisa digulung, lalu ditempatkan pada tempat penyimpanan yang telah tersedia. Berikut adalah cara menggunakan neraca 3 lengan. Langkah pertama adalah melakukan kalibrasi dengan memutar skrup sehingga skrup pun menjauh dari neraca. Kalibrasi dilakukan hingga jarum di ujung neraca menunjukkan angka 0. Langkah selanjutnya adalah meletakkan benda yang akan ditimbang di bagian plat timbang. Pastikan benda tidak keluar-keluar dari bagian plat.
Kemudian dilakukan penggeseran pemberat di bagian lengan neraca. Penggeseran dilakukan dari pemberat yang paling besar. Jika hasil terlalu besar, kurangi nilai geser pemberat dan geser pemberat yang lebih kecil. Lakukan penggeseran hingga jarum menunjukkan angka 0. Hasil penimbangan dilakukan dengan menjumlahkan nilai penggeseran beban pada lengan neraca. Dari hasil penimbangan di video didapatkan hasil 36,8 gram. Setelah melakukan penimbangan, pastikan benda yang ditimbang diambil dan pemberat digeser ke nilai 0.